sudah di stasiun. Ada Vivi. Ayo. Kita udah sampai di stasiun Tanah Abang dan tujuan kita mau transit karena tujuan kita ke Monas, jadi kita mau naik kereta lagi tujuannya ke stasiun Juanda. Kita udah di stasiun Juanda, sekarang kita menuju ke Monas. Kayaknya kita mau jalan kaki aja. Lumayan jauh sih kalau dari Juanda ke Monas itu sekitar 15 menitan. Sampai guys, sekarang kita mau masuk ke dalam. Itu dia Monasnya, oh my god. Wih. Setelah perjalanan jauh dari perjuangan, Melewati terowongan bawah tanah. Untuk pembelian tiketnya perwakilan satu orang ya. Yang lainnya boleh menunggu di dalam lorong, silakan. perwakilan doang. Tolongin dong. Jadi kita baru aja selesai beli tiket. Ini tiket untuk masuk. Ya, nih. Kita Aku habis ngantri capek banget. Kita cuma masuk ke kawasan museum dan per orangnya itu untuk harga pelajar cuma 2.000. Kalau ke puncak itu 4.000. Cuman karena ke puncak itu penuh banget dan baru bisa naik setengah 3, jadinya kita nggak ke puncak. Sedangkan sekarang baru jam setengah 12, jadi kita nggak naik ke puncak. Oke, sebelum itu, jadi di sini kita mau ngejelasin dulu beberapa sejarah singkat tentang Monumen Nasional. Jadi, Monas itu didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Kekaisaran Belanda. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno. Nah, dalam rancang bangun yang dibuat oleh Sudarsono ini mengambil beberapa unsur saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Contohnya, dia mengambil unsur di atas tugu terdapat bagian yang menyerupai api menyala dan seakan tidak kunjung padam. Hal ini untuk melambangkan keteladanan semangat bangsa Indonesia yang tidak pernah surut berjuang sepanjang masa. Oke, lanjut. Pada tahap pertama, proses pembangunan Monas diawasi langsung oleh Panitia Monumen Nasional dan biaya yang digunakan berasal dari sumbangan masyarakat. Pada tahap kedua, proses pembangunan masih diawasi oleh Panitia Monas, tetapi biaya bersumber dari anggaran pemerintah pusat. Pada tahapan terakhir, pembangunan Monas diawasi oleh Panitia Pembina Tugu Nasional dengan sumber dana berasal dari pemerintah pusat atau Direktorat Jenderal Anggaran melalui Rencana Pembangunan 5 tahun atau yang disebut sebagai Repelita. Dan Monas diresmikan sehingga dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Oke, segitu aja sejarah singkat tentang Monumen Nasional, dan lanjut kita bahas apa aja yang ada di dalam kawasan Monumen Nasional. Karena aku haus, jadi aku pengen beli minum di vending machine. Apakah bisa?
29 kan? Jadi di sini kayaknya nggak ada petugasnya, jadi kita bakal ngejelasin tentang kejadian sejarah berdasarkan data yang ada aja. Misalnya ada kejadian 3 tuntutan rakyat, surat perintah 11 Maret, dan pengesahan undang-undang. Jadi ini di sini adalah kejadian saat aksi-aksi Tritura atau 3 tuntutan rakyat pada tahun 1966. Sejak kudeta berdarah G30 SPKI yang sudah digagalkan, pemerintah Orde Lama menjadi goyah karena menghadapi krisis politik dan ekonomi yang semakin parah. Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disokong oleh segenap kekuatan Pancasila di dalam ABRI. Partai-partai politik dan organisasi-organisasi masa mengadakan demonstrasi tanggal 11 Januari 1966 sampai 11 Maret 1966 dengan mengajukan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Jadi ini adalah gambaran pada masa pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, para pemimpin bangsa dengan segera menyusun tatanan kehidupan negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Penjabon, Jakarta. Rapat menghasilkan keputusan yang sangat penting mengenai ketatanegaraan Republik Indonesia, mensahkan Pancasila sebagai landasan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Rapat juga memilih Soekarno dan Bung Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi di gambar ini menjelaskan kejadian Super Semar atau singkatan dari Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Krisis yang menggoncangkan sendi-sendi negara sesudah kudeta G30 SPKI digagalkan menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan kewibawaan pemerintah dan keamanan nasional Letjen. Soeharto dengan cepat melaksanakan surat perintah 11 Maret 1966 dengan memenuhi 2 di antara tuntutan rakyat, yakni membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membersihkan kabinet dari menteri-menteri yang ada indikasi terlibat G30 SPKI. aja video kunjungan kita ke Monas. Saya Zabrina Azalia Meswari. Saya Rahmalia Hananingtyas. Saya Vivi Aulia. Terima kasih ya udah mau nonton vlog kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.